Rasa kesepian itu yang paling membunuh sebenarnya ya. Bener banget. Iya. Hai, aku Wiwi. Hai, aku Nenden. Kami mau Review buku. Kak Nenden abis baca buku apa nih kemarin? Aku kemarin itu baca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, Seporsi mie ayam ya, bukan mie iya. kari. Itu biasa pasti hari. Nah, aku penasaran nih Kak Nenden, kenapa baca buku itu? Aku baca buku itu tuh karena ya pas lagi momennya tuh kayak lagi capek aja ya, lagi kadang kita suka capek aja kayak overwhelming, terus kayak pengen nyari novel-novel yang gimana ya, yang bikin kita lebih nyaman, punya POV lain gitu. Terus iseng lah aku baca buku itu gitu, karena ternyata ceritanya tuh ya lumayan bikin healing ya. Oh, healing. Oke. Penasaran part mana yang bikin yang Kak Nenden ngerasa ini tuh bikin healing gitu? Gini nih, jadi kadang kita ada momen-momen dimana kita tuh lagi nggak semangat banget buat ngejalanin hidup. Bener. Gitu. Nah ternyata tuh kadang kita itu terlalu fokus sama diri kita sendiri sampai tuh lupa sama keadaan sekitar. Nah hal-hal kecil di sekitar kita tuh yang nggak kita lihat itu ternyata yang bisa bikin kita semangat lagi loh buat ngejalanin hidup kayak gitu. Oke, nah bener banget sih, aku juga relate sama yang itu. Terus boleh ceritain dikit gak Kak Nenden, itu buku Seporsi Mie Ayam tuh gimana? Kenapa namanya Seporsi Mie Ayam? Kenapa sebelum mati? Ini kayak kalau dibaca kayak agak triggering Iya, gitu ya gitu. masih. Cuman aku penasaran apakah semenyeramkan itu Iya, atau jadi gimana? emang yang triggering juga ya, mungkin ada disensor Iya, boleh, nanti ya boleh. kata-katanya ya. Jadi kayak ini tuh bercerita tuh tentang Ale tuh dia tuh orang yang kayak udah capek banget sih sama hidupnya, karena dia tuh udah fisiknya tuh ya bisa dibilang jelek lah, mungkin orang tua bisa bilang tuh si Ale tuh jelek, hitam gitu kan. Terus dia tuh dibully dari kecil sampai dia gede di tempat kerjanya tuh dia dibully, dikucilkan gitu. Jadi dia tuh jadi kayak aduh udah ngapain lagi sih gitu kan. Ya, terus Kayak udah gak semangat lagi hidup. Nah terus ini tuh awalnya menceritakan 24 jam sebelum si Ale itu berencana untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah terus tiba-tiba nih spoiler gitu. nggak apa-apa spoiler dikit, nggak apa-apa. Ya spoiler ya, pokoknya dia itu juga kan udah berobat ke psikiater ya. Terus kayak dia udah aku mau mengakhiri hidupnya, terus aku mau makan obat-obatan ya. Terus dia tiba-tiba tuh ngeliat cuman bacaan obat ini harus dikonsumsi sebelum makan. Oh, iya. Terus kayak ini nih terakhir kalinya nih aku makan, aku harus makan yang enak. Oh, Nah iya, dia bener. inget lah ada tukang mie ayam tuh di dekat apartemennya gitu. Nah akhirnya tuh ceritanya itulah dimulai dari situ, dari dia mencari si tukang mie ayam itu. Pokoknya dia mau makan mie ayam itu dulu untuk terakhir kalinya. Nah tapi ternyata si tukang mie ayamnya itu tuh nggak jualan. Nah terus setelah dia cari-cari ternyata si tukang mie ayam itu meninggal. Iya. Nah dari situlah Perjalanannya. petualangannya Ale itu dimulai gitu. benar banget. Aku inget juga karena aku juga baca bukunya, dan itu titik balik dia gimana cara pandang dia berubah ya Kak Iya, Nenden. dari situ. Kalau aku ngelihatnya ya Kak Nenden ya, ini tuh kayak moral value-nya apa deh? Oh, moral. Pokoknya dari situ kan si Ale yang tadinya harusnya meninggal, dia malah ngebantuin orang meninggal. Iya lagi kan? Ya. yang harusnya meninggal. Iya, gitu. Ya, dari keseluruhannya itu sih moral value-nya ya sih. Makanya ketika kita ada di keadaan yang depresi gitu, lagi udah gak semangat hidup, kita harus ya ada seseorang yang kita ajak ngobrol sih. Benar. Ajak cerita, jangan sampai kita sendirian gitu. Benar. Karena rasa kesepian itu yang paling membunuh sebenarnya ya. Bener banget. Iya. Jadi keinget ada penelitian yang bilang kalau sebenarnya orang tuh lebih kalau ada dihadapkan dua hal nih, kesakitan atau kesepian, orang Iya. lebih memilih kesakitan. Iya, karena paling lebih bahaya sih. Coba Wikri kalau misalkan lagi tiba-tiba overthinking. Iya. Nah itu biasanya kapan overthinkingnya? Malam. Pasti malam lagi Iya, sendirian iya, mau lagi tidur. sendirian, Nah bener. itulah emang bahayanya, Momen-momen yang bahaya. momen-momen kesepian itu. Nah kadang ya karena kita kesepian itulah hidup kita jadi kayak merasa kosong gitu. Benar, Terus benar. moral value-nya kadang kita ada hal-hal kecil yang di sekitar kita itu yang ternyata itu kita lewatin. Oh, benar. Gitu. Terus kayak ada kita tuh terlalu fokus sama diri kita yang negatifnya gitu. Aku jelek gitu kan, misalkan nih orang nggak ada yang suka sama aku gitu, aku nggak menyenangkan gitu. Tapi karena nih ada perbuatan-perbuatan kita nih ternyata
hal-hal yang kecil ternyata nih perbuatan kecil kita itu berarti loh buat orang lain. Nah, kita kayak suka nggak gitu. sadar Kita ya. suka nggak sadar Kita suka ngelewatinnya. gitu. Iya. Benar banget. Nah, kalau aku kan juga baca nih, kalau dari aku yang aku tangkap satu hal tuh, kita tuh apa namanya, di mana posisi kita tuh sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau aku habis baca buku ini, aku tuh keinget aku pernah ketemu CEO gitu Kak. Kita lagi menyamar jadi tapi beneran serius ini CEO. oh iya. Kita lagi ngomongin brand positioning gitu. Iya. Cuman abis ngomongin brand positioning, aku jadi keinget ngerefleksi diri gitu, karena waktu itu dia ngomong kan, gimana suatu brand itu, gimana kita ngeposisiinnya gitu. Terus aku yang juga gimana kita mau menghargai ya cara kita menempatkan diri. Nah, waktu baca seporsi mie ayam sebelum mati ini, aku jadi keinget waktu dia memulai perjalanan setelah dari mie ayam. Yeah. Nah, itu tuh ternyata setelah dia keluar, setelah dia berjalan, terus dia akhirnya masuk penjara, terus ketemu si ketua geng, terus dia ketemu pedagang kue dan segala macam. Ternyata di situ dia tuh sangat dianggap sebagai manusia. Dia betul. begitu dia diperlakukan seperti manusia seutuhnya, sebagai manusia normal yang tidak ada kekurangan apapun. Terus dia juga di situ sangat terlihat, karena selama ini dia merasa kayak nggak pernah terlihat kan, kayak selalu dibully terus segala macam. Terus di situ tuh dia benar-benar kayak dihargain gitu loh. Nah, dia tuh baru merasa kalau ternyata bukan dianya yang bermasalah, tapi dianya berada di posisi yang nggak tepat. Bagaimana gitu. dia menghargai dirinya dia Betul, sendiri makanya juga. kayak bener banget yang Kak Nandan bilang kalau kita suka ngelewatin hal-hal kecil, padahal sebenarnya banyak hal yang kita lakuin tuh justru berarti buat orang lain gitu loh, tapi kita suka nggak sadar. Kayak sesimpel kita tersenyum ke satpam di bawah gitu, itu aja kayak orang satpamnya pasti akan seneng gitu. Gitu aja sih. Iya, buku ini tuh kayak ini juga jadi perjalanannya si Ale itu untuk berdamai dengan trauma-trauma dan masa lalunya gitu juga ya. Jadi ini juga jadi perjalanannya dia, gimana karakter dia yang sekarang itu ternyata ya dibentuk dari banyak luka dan trauma-trauma masa lalu gitu. Dan yang aku concern ini sih ya ini juga ya mungkin relate juga sih ya sama kehidupan kita juga. Kadang-kadang nih orang yang bikin trauma itu malah justru orang yang terdekat. Bener banget Kak. Iya ya kan? Bener banget. Ya kan kalau yang cerita Ale ini kan dia ibunya ya, gimana dia karena ngerasa tertekan lah gitu dari pertanyaan-pertanyaan. Padahal sih itu sebenarnya cuma pertanyaan kapan gitu kamu nikah gitu kan. Tapi cuman ya karena nggak paham kadang situasinya gitu. Kadang orang tua juga maunya yang terbaik ya, maksudnya ya mengingat umur gitu. Cuman nyari jodoh juga nggak semudah itu di zaman sekarang gitu, apalagi kondisi fisik dia yang seperti itu. Betul kayak gitu ya. Terus sama ini lagi sama yang kayak di zaman sekarang sih masih kelihatan banget ya stereotype yang good looking dan yang nggak good looking gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di dunia kerjanya juga Ale juga lumayan juga ya pekerjaannya kan, dia bukan yang kerjaan yang gimana gitu. Dia kerja di kantoran, dia SCBD lagi kan. Tapi karena kondisi fisiknya seperti itu jadi kayak nggak dilihat kayak gitu. Benar. Part yang aku inget banget adalah ketika dia tuh ketemu sama OB kantornya. Nah, itu sih. Itu dia yang nyelamatin dia si OB-nya itu. Terus momen ketika si OB-nya cerita kalau ternyata kue yang dia beli tuh dikasih ke OB-nya, dan OB-nya tuh buat ulang tahun anaknya. Dan itu tuh kayak maksudnya si Ale tuh mungkin kita relate ya, suka relate ngalamin kayak gitu ya. Jadi ketika kita menganggap sesuatu yang kita lakuin tuh sia-sia, tapi ternyata sama orang lain tuh tanpa kita sadari sangat bermanfaat dan sangat berharga gitu. Kayak bener-bener bersyukur gitu loh ada kita melakukan hal itu gitu. Jadi kita suka lupa hal ini sih. Iya betul ya, pokoknya ya makanya intinya apapun yang kita lakuin itu pasti ada nilainya ya. Benar. Kayak mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan menuai hasilnya gitu. Aduh, daging banget. Ada lagi nggak Menanda? Bisa awal lagi ya. Kadang ini juga sih kayak jangan lupa ya, kadang kebaikan kecil kita itu yang akan menolong kita di masa depan. Bener banget lagi. Aku sering ngalamin juga sih Kak. Iya kan? Iya benar. Dari buku ini kita belajar kayak gitu. Jadi kayak sekecil apapun, kebaikan apapun gitu, kalau kita lakuin itu tulus gitu kan, itu nggak tahu ya nanti di masa depan itu tuh hal buah dari kebaikan itu tuh yang bakal membantu kita gitu. Yang bantu kita bener. Dan kayak mungkin nggak harus lewat orang yang kita bantu, tapi bisa jadi lewat orang lain juga gitu. Sama ini sih belajar untuk
kita punya POV yang berbeda sih. Iya bener, cara kita memandang Cara sesuatu. kita memandang sesuatu gitu. Bener. Karena di buku ini kan dilihat nih kalau misalkan nih di lingkungan Ale nih yang tinggal yang kerja di SCBD apa dia itu dikucilkan, tapi ketika dia berada di lingkungan yang lainnya itu ternyata dia banyak bertemu dengan orang-orang yang sama dengan dia gitu, dan Bener. ternyata dia bisa dihargain ya gitu. Terus kalau misalkan kita memandang seseorang sebelah mata nih, misalkan kita pandang oh dia gangster gitu, oh dia bekerja apa tuh misalnya prostitusi gitu, tapi ya ternyata ada hal lain juga di balik itu. Bener, gitu. masih punya sisi manusia ya. Iya kayak betul, masih ada sisi manusianya. gitu. Wow, menarik banget. Iya, pokoknya emang ini tuh kalau lagi capek banget sama kehidupan tuh ini Cocok dibaca. cocok banget ya. Cocok banget dibaca ya. Kalau udah capek banget sama kerja sama hidup gitu, terus kayak ngelihat bawah rasanya kayak sedikit semangat lagi. Terus Bener. juga ada satu posisi ternyata Ale itu menyadar oh ternyata posisi dia sekarang itu ternyata diinginkan sama orang lain ya. Nah bener banget Ingat itu. nggak ini adiknya Bang Murad yang itu adiknya kan? Bang Murad pengen Iya. banget kan kayak pakai lagi pinjam layarnya gitu. Jadi apakah kita juga harus bersyukur ya, mengajarkan kita bersyukur apapun situasinya gitu. Dan ya walaupun sulit ya untuk bertahan, Nah, tapi coba untuk bertahan jangan sedikit lagi. menyerah. Kalau buku ini tuh ngingetin aku sama I want to die but I want to eat tteokbokki. Iya, Kalian tahu iya, nggak? iya. Kayak Ya, aku tahu. nyeritain kalau ini tuh kalau dia pengen meninggal tapi Dia pengen makan tteokbokki. iya tapi makan tteokbokki. Jadi kayak pengen melakukan mengakhiri hidup, coba dia Iya. ingat satu hal yang bisa membuat kamu seneng. Hal kecil aja yang bisa bikin kamu seneng, bisa bikin kamu tuh semangat lagi, kayak nggak harus Iya, hal-hal yang betul. besar kayak sesimpel makan tteokbokki, makan somai Iya. Tanah Abang gitu-gitu. Iya, betul. Jadi ini ya berhubungan juga sih kalau misalkan kita lagi banyak pikiran gini, lagi banyak cemas gitu. Ini kita juga mungkin pernah dengar ada yang namanya teknik grounding. Iya benar. Dimana kita harus benar-benar kayak hadir, kita lihat, misalkan kita lihat pakai alat panca indera kita di sekeliling kita. Jadi kayak misalkan 5 benda kita lihat, 5 benda yang bikin kita nyaman, kita sentuh, kita dengar suaranya gitu, kita cium aromanya. Ini ya itu kayak mirip-mirip juga sih. Jadi kita ya harus aware lah sama lingkungan sekitar ketika kita lagi cemas, lagi banyak pikiran, lagi kurang semangat gitu. Benar, aku juga biasanya melakukan hal itu sih Kak, gitu. Terus sama atur nafas kalau Iya, aku, jadi iya. biar lebih tenang. Kayak kadang kita lupa kalau meskipun bernafas tuh kita take it for granted ya, kayak kita kadang suka nggak sadar gitu kalau kita bernafas, padahal coba deh rasain nafasnya itu bikin kita tenang banget gitu. Kalau aku yang aku suka dari buku ini sih cara si penulisnya itu ngemas buku ini tuh ringan Bener ya, gitu, ringan. jadi bisa diterima sama semua orang Bener. gitu. Dan emang kalau misalkan kita masuk ke dalam karakter si Ale ini ya, ini udah pas banget sih. Bener. Kayak cara penulisannya, cara dia menggambarkan sesuatu kayak gitu. Cocok lah ya untuk dibaca oleh orang-orang yang kayak baru pengen baca gitu, yang sebelumnya nggak Iya. suka baca tapi pengen nyoba untuk baca buku, cocok banget. Iya, ya. cocok banget gitu. Apalagi yang Karena cara capek gitu sama cara kehidupan. bahasanya juga ya ringan lah. Iya benar, gitu. ringan. Pokoknya Nggak yang bikin kita mikir banget gitu ya. Iya, buku yang dibaca satu Kali kali duduk udah selesai. Iya, Dan benar. habis itu tuh jadi kayak kalau habis baca buku ini kayak kita tarik nafas terus lega gitu. Bener. Ikutan lega ngikutin petualangannya Ale. Apalagi ini bukan karena mau dibikin film. Iya, yang main siapa itu? Kayaknya cocok banget sih. Cuma Iya. emang pemerannya kurang tinggi menurut aku, tapi secara yang lain udah oke banget sih. Jadi nggak sabar juga ya kita Jangan lupa tonton di nonton bioskop. filmnya. Iya. Tapi baca dulu novelnya. Bener, baca dulu. Ya udah ya Kak Nenden. Ya udah. Nah, bye. Thank you Kak Bye. Nenden.